under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. In Christ alone. Know His power. Know His power. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise, oh yes, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am the God. Sing. Oh yes, I am the God that healeth thee. I am the God that God says to us in Isaiah 43, that He's called us by name. When we go through the deep waters in great trouble, He will be with us. And when we go through the rivers of difficulty, we will not drown. When we walk through the fire of oppression, we will not be burned up, and the flames will not consume us. For He is our Lord, our God, the Holy One of Israel, our Savior. Oh yes, yes. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. Yes, you are. Oh yes. And I will be still and know you. Oh yes, sing. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. Oh yes, you are. I will be
Shalom jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam program pembinaan Satu Hari Bersama dengan Yesus. Dan saya diberikan sebuah kesempatan untuk menyampaikan sebuah renungan yang diberikan judul Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan Be still and know that I am God. Ketika kita menjalani hidup kita bisa melihat di sekitar kita. Ada sebuah budaya yang boleh dikatakan budaya baru pada saat ini, yaitu budaya kafe. Atau budaya yang terkait dengan meeting point, kita duduk bareng, ngobrol. Dan salah satunya, yaitu kita mau menikmati yang dihidangkan. Dan salah satunya adalah kopi. Kopi menjadi satu bagian yang luar biasa pada saat ini. Saya pernah mengikuti sebuah tayangan yang membicarakan tentang orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kopi. Dan menyebutnya sebagai akademi kopi. Dan ada sebuah film yang diangkat yaitu Filosofi Kopi. Dan ternyata untuk mendalami kopi itu bukan sesuatu yang main-main. Dan dibutuhkan bukan saja sekedar suka, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar menikmati sebuah kopi. Di depan saya ini ada kopi Pokas Bantiran, ya, produk dari Pondok Kasih. Mungkin setiap kita juga bisa menikmati kopi yang ada ini. Nah teman-teman, satu bagian di dalam hidup kita yang kita mungkin sadar tidak sadar ketika Tuhan mengasihi, melimpahkan anugerah adalah kita boleh menikmati Tuhan. Disebut dengan enjoying God. Kita menikmati Tuhan. Kita mengalami Tuhan, anugerahnya luar biasa, kasihnya luar biasa, persekutuan dengan Dia yang semakin intim, semakin dalam itu luar biasa. Dan itu membutuhkan sebuah kemampuan membangun cita rasa, bukan cita rasa kopi, cita rasa untuk boleh mengalami Tuhan. Hari ini kita hendak memulai dengan tema yang tadi saya katakan, Be still and know that I am God. Ini diambil dari Mazmur 46 ayatnya yang ke-10. Mazmur 46 ayat yang ke-10 dikatakan, Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya ingin mengajak kita untuk mencoba menyelidiki bagian ini. Dari perkataan diamlah dan ketahuilah, akulah Allah, maka seolah-olah yang mendapatkan penekanan itu adalah perkataan ketahuilah bahwa akulah Allah. Untuk kita mengetahui, untuk kita mengalami, untuk kita mengenal, untuk memahami tentang siapakah Allah, maka ada bagian yang perlu untuk kita lakukan, yaitu perkataan diamlah. Yang seolah-olah bahasa Jawa itu begini, nggak usah kakean umek, ojo umek ae, gitu. Jangan kamu itu kemudian melelah-lelahkan diri, menggunakan berbagai upaya dengan kekuatan dirimu. Tapi diamlah dan kenalilah, ketahuilah, alamilah bahwa akulah adalah Allah. Di dalam konteksnya, nyanyian yang ada di Mazmur ini kebetulan ini membicarakan tentang bagaimana kemudian sebuah kemenangan, sebuah damai itu sendiri itu akan dikerjakan oleh Allah. Nah, ada beberapa tafsiran yang penting untuk kita ketahui. Misalkan dikatakan di dalam tafsiran, salah satu tafsiran dikatakan demikian. Kata diamlah itu bisa berarti lepaskanlah. Kata diamlah artinya lepaskanlah. Yaitu lepaskan, berhentilah untuk memegang segala sesuatu yang sebetulnya ketika kita berupaya atau umek itu membuat kita tidak bisa mengenal, tidak bisa mengalami, tidak bisa merasakan bahwa itu adalah sebuah karya Tuhan. Karena kita selalu repot dengan diri sendiri, repot dengan upaya-upaya. Dan penafsir yang lain mengatakan
Wesley mengatakan bahwa ini adalah upaya yang sia-sia. Maka ya kamu lepaskanlah itu. Dan mulailah melihat bahwa Tuhan yang akan bekerja sesuai dengan maksud kehendaknya, memberikan kemenangan atas kamu. Memberikan pertolongan dan saksikan bahwa akulah Allah. Teman-teman, tapi perkataan diamlah ini juga bisa diaplikasikan seperti ini misalkan. Rekan saya penginjil Anthony pernah mengikuti sebuah acara di Singapura. Lalu ada sebuah kegiatan yang dilakukan 1 hari itu benar-benar diberikan kesempatan untuk mengalami persekutuan, tentu saja melalui kebenaran firman Tuhan yang direnungkan dan lain sebagainya. Dan ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya dalam retreat kita juga diajak demikian. Ada yang namanya AWG, Alone with God. Kita diminta untuk berdiam diri, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa di hadapan Tuhan, menggumulkan, membawa kehidupan di hadapan Tuhan. Dan diharapkan dengan cara demikian, kita semakin melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Sekali waktu saya bersama istri, kami membangun sebuah komitmen. Dalam 1 tahun, minimalnya 1 kali, kalau bisa 2 kali. Kami akan mengambil waktu untuk menikmati kebersamaan berdua saja. Jadi, tidak melibatkan anak dan tidak melibatkan orang lain. Yang artinya ya kami berdua, kami ngobrol, kami membicarakan beberapa topik, bahkan mungkin banyak topik. Lalu ya paling tidak bisa berbicara dari hati ke hati, kita juga bisa berdoa bersama, kita juga bisa belajar firman Tuhan bersama. Minimalnya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, saya lebih memberikan waktu, dan saya juga menerima waktu yang diberikan istri saya untuk mengalami kebersamaan. Kami bisa ngobrol berdua. Kami juga masing-masing juga belajar memberikan telinga satu dengan yang lain. Ini dengan istri, dengan pasangan. Ketika hal itu dilakukan, maka relasi yang intim itu semakin diberkati oleh Tuhan. Saya rasa relasi yang kita bangun dengan Tuhan pun seharusnya demikian. Kita tahu bukan apa yang namanya saat teduh. Kita tahu bukan ketika saat teduh mungkin kita melakukan PA pribadi yang bukan saja menyelidiki firman tetapi juga membuka hati kita, membiarkan firman itu berintervensi dan kemudian Tuhan berbicara kepada kita. Kita terlalu banyak memiliki waktu, kita mau bicara sama Tuhan. Tapi izinkan Tuhan kita berikan waktu untuk berbicara kepada kita. Melalui firman Tuhan, melalui waktu yang khusus yang kita mau berikan untuk Tuhan. Tetapi saya mau kembali kepada bagian konteksnya tadi. Di dalam kita menjalani hidup, belajar kita mau berserah kepada Tuhan. Kata diamlah. Dan dikatakan ketahuilah ini bukan sifat pasif. Saya ulangi, ini bukan sifat pasif. Tetapi ini adalah sifat atau sikap berserah. Ini bukan sikap pasif tapi sikap berserah. Kalau pasif ya Tuhan mau apa ya terserah. Bukan itu. Tapi sikap yang berserah. Kita benar-benar meletakkan segala sesuatu yang selama ini kita andalkan. Kita biarkan Tuhan itu berbicara, bekerja, dan pada akhirnya kita dikonfirmasikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas hidup kita. Dan justru perkataan ini mau mendorong kita kepada sebuah sikap keberserahan yang penuh di hadapan Tuhan. Untuk menyaksikan, untuk melihat, untuk mengenal bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Selamat mengikuti pembinaan. Dan biarlah satu waktu yang kita
kerjakan bersama ini menstimulan supaya di dalam kehidupan kita selalu memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita menyediakan diri kita untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami harus berkata jujur di hadapan-Mu. Kami ini sering merasa repot ya Tuhan, sehingga kami tidak memiliki waktu yang kami khususkan untuk kami mengalami dialog dengan Engkau. Kami direpotkan oleh kehidupan kami mengurus ini, itu, dan lain sebagainya. Mulai dari pekerjaan, hobi, keluarga, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan kami mencoba untuk mengerjakan dengan kekuatan kami sendiri. Sampai pada akhirnya, mungkin kami akan mengalami sebuah kelelahan menjalani hidup. Padahal Engkau senantiasa menunggu, menanti kami. Engkau mau menguatkan, Engkau mau berbicara, Engkau mau menghiburkan kami. Engkau mau menyatakan maksud kehendak-Mu kepada setiap kami. Dan seringkali justru kami tidak memprioritaskan waktu-waktu yang seharusnya menjadi waktu yang terindah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk teman-teman di bidang pembinaan yang mengajak kami untuk mengalami saat-saat di mana kami boleh menikmati kebersamaan bersama Engkau Yesus di hari ini ya Tuhan. Kami mau melepaskan segala beban pikiran kami sejenak ya Tuhan. Kami lebih konsen kepada persekutuan kami dengan Engkau. Kami menyiapkan pikiran dan hati kami. Dan biarlah Tuhan Kau juga boleh menguatkan kami, menyemangati kami. Sehingga tatkala kami ya Tuhan kembali di dalam kegiatan kami tahu persis arahan apa yang akan kami kerjakan. Dan apa yang harus kami lakukan, biarlah kami senantiasa belajar untuk meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Perdengarkan suara-Mu itu kepada kami ya Tuhan. Tentu saja melalui firman yang mungkin kami gumulkan. Mungkin melalui perenungan-perenungan yang dihantarkan kepada kami. Berkati setiap kami. Dan kami mau menyerahkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.